dengan kelompok saya dengan Bu Esther Louis akan menyampaikan apa yang kami rangkum dan apa yang kami dapatkan dari beberapa jurnal dan tulisan. Dan saya mulai dulu. Oke, sudah mulai. Kita masuk ke pengertian konseling dulu. Kita mengulang sebentar bahwa pengertian kata pastoral adalah mengenai kehidupan, mengenai gembala yang disusun dengan kehidupannya. Terus kata konseling itu berarti atau mempunyai pengertian pertama pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada orang belum saya dengan menggunakan metode psikologi, pengarahan dan sebagainya. Yang kedua, pemberian bantuan oleh konselor kepada konselis demikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Seperti yang disampaikan Pak Ferdi kemarin bahwa kita konselor itu hanya membantu, bukan memberikan jalan keluar. Seperti itu. Nah, ini catatannya bahwa pastoral counseling, kita gabung ya pengertian pastoral dan counseling. Pastoral counseling bertujuan untuk mendewasakan umat Tuhan agar mandiri dalam imannya kepada Tuhan dalam kehidupannya dengan sesama lingkungannya dan pelayanannya. Ini yang mungkin membedakan pastoral counseling dengan konseling-konseling profesional yang lainnya, bahwa memang kalau konseling yang lain atau konseling profesional konseling yang lain itu bertujuan hanya untuk mencari masalah untuk dan memecahkannya dan mencari uang. Tetapi kalau pastoral counseling itu justru lebih membawa orang-orang yang bermasalah atau konseli itu lebih dekat kepada Tuhan atau lebih kepada mendewasakan iman mereka, mendewasakan rohani mereka, mendewasakan spiritualisme mereka. Jadi tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga menumbuhkan mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang membedakan dengan konseling-konseling yang lain. Dasar Alkitab Pastoral Counseling pastilah karena kita berdasarkan dengan kekristenan, maka kita harus ada dasar Alkitabnya. Yang pertama, Roh Kudus adalah dinamika konseling Kristen. Benar ya, di dalam konseling Kristen itu tidak hanya kita belajar tentang psikologi orang, belajar tentang sosial sesuatu hubungan, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pelayanan kita terhadap pelayanan konselor kepada konseli. Kita harus juga mendasarkan semuanya itu kepada bimbingan Roh Kudus, bukan hanya bimbingan logika kita atau pemikiran kita. Yang kedua, Alkitab adalah standar final bagi konseling Kristen yang benar. Ya, Alkitab adalah satu-satunya standar final, artinya keseluruhannya kita harus kembalikan lagi, benar tidak ini sesuai dengan Alkitab tidak? Contoh dengan seumpama dengan masalah perceraian, kembalikan lagi kepada Alkitab, apakah Alkitab menyetujui dengan perceraian dengan berbagai macam catatannya, kan seperti itu. Yang ketiga, Kristus dan kasihnya yang kekal adalah fondasi utama konseling Kristen ya. Memang ini adalah kasih. Bagaimana kita mengasihi mereka, bagaimana kita bekerja secara profesional sebagai konselor, tapi juga memberikan kasih kita kepada mereka, kepada konseli terutama ya. Terus janji berkat adalah jaminan peneguhan bagi konseling Kristen. Lingkup kerja konseling Kristen bersifat universal. Ini ya yang kemarin ketika pelajaran mata kuliah yang dulu pastoral konseling keluarga, saya tanya ketika mengerjakan tugas akhir saya tanya kepada Pak Ferdi, Pak, bagaimana kalau dengan orang-orang yang di luar Tuhan, di luar kekristenan? Oh boleh. Ternyata benar ya. Apa yang kita pelajari dalam konseling pastoral konseling, kita bisa terapkan kepada mereka dengan catatan ada perjanjian atau ada deal-dealan bahwa mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Dan ternyata memang juga ada sentuhan-sentuhan yang lain, artinya bukan sentuhan secara fisik, tapi sentuhan secara hati. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa, oh iya saya berarti di hadapan Tuhan, walaupun mereka belum mengenal Tuhan Yesus seperti itu. Dan ini memang benar terjadi dalam praktek saya.
Caranya seperti ini. Konseling Kristen merupakan usaha konselor memberikan pengertian bagi konseli, orang yang bermasalah, untuk memahami pribadinya dan masalah yang dihadapinya berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus yang memampukan untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab, mengatasi dan keluar dari masalah dihadapinya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konselor Kristen kepada konselinya itu lebih membawa orang itu mengenal pribadinya, mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya berkutat dengan masalah profesional. Saya mengkonseling ini mendapatkan uang, saya mengkonseling ini nantinya akan lebih apa ya, mendapatkan pasien, mendapatkan hal-hal yang lain. Tapi justru dalam konseling Kristen ini tujuannya adalah menyampaikan kasih Tuhan. Kita masuk dalam pengertian remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin yaitu kata adolescer, kata bendanya adolescentia yang berarti remaja atau tumbuh menjadi dewasa. Maka istilah remaja pada umumnya dikenal sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan yang beranjak dari masa kanak-kanak yang dimulai dengan semburan pertumbuhan pubertas dan didorong oleh perubahan hormonal masa pubertas untuk mencapai hak prerogatif, tanggung jawab, dan kemandirian. Masa remaja ini beberapa ahli mengatakan adalah masa peralihan. Justru dalam ketika masa peralihan ini ada beberapa masalah yang timbul ketika anak-anak ini beranjak peralihan ke remaja. Sebenarnya saya alami ini karena anak saya juga yang nomor 2 ini masih dalam peralihan dari anak-anak peralihan ke remaja. Sebenarnya adalah masa-masa dia mencari identitas diri dan ada lagi bahwa dia merasa kepercayaan dirinya juga mulai diuji. Bagaimana dia contoh hal seperti ini, ketika dia mau sekolah minggu juga dia sudah merasa aku udah besar. Ketika mau masuk ke youth juga merasa bahwa loh aku masih kecil ya. Ini hal-hal masa peralihan ini yang kadang-kadang membuat permasalahan timbul dalam kehidupan sehari-hari masa peralihan seperti ini. Banyak masalah yang timbul nantinya, ada masalah nanti pergaulan, ada nanti masalah komunikasi, kepercayaan diri yang kurang atau hal yang lain. Karena ini ada masa-masa peralihan yang butuh yang harus kita perhatikan. Dan ini ya kalau kita pelajari bahwa di masa ini justru penting kita menyampaikan yang namanya edukasi seks atau apa ya namanya awal memberikan edukasi tentang seks. Apa yang dilakukan istri saya kepada anak-anak saya ketika dia merasa mereka diajak bicara secara terbuka. Jadi anak-anak ini masa remaja ini adalah masa di mana kita harus memberikan mereka kebebasan dalam berbicara. Dan ternyata ini juga kalau kita kemarin saya baca di anak-anak PAK ketika ada yang meneliti tentang kurikulum merdeka, ternyata memang Menteri Pendidikan kita itu sedang fokus kepada anak remaja ini. Memang dalam kurikulum merdeka ini memberikan kekeluasaan, kebebasan pendapat pada anak-anak, pada remaja. Ya ini memang penting dalam hal seperti ini. Dan itu juga dilakukan oleh kami sebagai orang tua, terutama istri saya. Saya lebih terbuka berbicara tentang masalah hubungannya dengan lawan jenis, tentang perubahan fisik terhadap seorang anak wanita kecil menjadi mulai dewasa, hal-hal yang lain seperti itu. Dan mereka komunikasi yang baik yang dijalin oleh orang tua kepada anak remaja ini akan meminimalisir masalah-masalah yang timbul ketika anak-anak ini ada di dalam lingkungan yang kita tidak tahu, kan seperti itu. Perkembangan masa remaja, perkembangan fisik remaja, perkembangan yang paling menonjol dalam pertumbuhan seorang remaja adalah perkembangan fisik. Tadi yang saya ceritakan ya, badan bertambah besar dan bentuk fisik yang menuju pada tumbuh dewasa. Kadang-kadang anak-anak cewek itu juga masalah seperti itu ya, bahwa ketika dia masih kecil, kelas 5 SD, tapi ketika beralih ke masa kelas 6 seperti itu akan muncul tanda-tanda fisik kewanitaannya, kan seperti itu. Jadi mereka akan nanti butuh mereka komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jelas, dan kita sebagai orang tua harus juga secara jujur dengan hikmat Tuhan menjelaskan apa yang terjadi dalam pertumbuhan remaja tersebut.
perkembangan mental. Tadi yang sudah cukup bedakan bahwa masa remaja ini masa peralihan, masa di mana mereka sedang mencari jati diri. Sebenarnya ini masa-masa anak-anak yang masa-masa yang kadang-kadang masa-masa yang tidak masuk apa ya, tidak masuk kriteria karena anak-anak juga tidak, remaja belum juga belum, yang itu masa peralihan. Ini yang penting juga kita harus perhatikan pada anak-anak seperti itu. Mental juga harus kita jaga, mental juga kita perhatikan. Sebenarnya kalau menangani masa remaja itu adalah menangani ketika kita berkomunikasi, membimbing mereka kepada hal yang lebih baik, terutama keimanannya. Perkembangan emosi remaja. Ciri emosi pada permulaan masa remaja ialah mudah marah. Ya, mudah dirangsang, emosinya cenderung meledak dan tidak bisa menjaga perasaan. Ketika dia merasa tidak bingung menentukan saya ada di mana, ada di sekolah minggu atau di youth, kadang-kadang mereka akan menjadi orang yang tertutup dan itu akan menjadi masalah. Emosinya mudah, kalau orang sekarang bilang baper kan seperti itu. Sedikit jadi masalah, sedikit jadi masalah seperti itu. Dan inilah memang harus kita sadari bahwa perkembangan emosi remaja akan seperti itu. Perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja juga perlu diperhatikan karena pada usia ini remaja membutuhkan pengembangan diri dalam bersosialisasi. Usia 12 sampai 18 tahun adalah penemuan diri dan kepekaan yang sosial untuk seorang remaja menemukan identitas dirinya. Remaja tersebut harus mengembang diri melalui kemampuan untuk bersosialisasi. Sebab melalui bersosialisasi, remaja akan menemukan identitas dirinya. Tetapi masalah akan timbul ketika anak-anak atau remaja ini masuk ke dalam pergaulan yang kita tidak tahu atau pergaulan tidak jelas. Karena mereka sedang mencari jati diri, mereka tidak tahu harus menentukan yang mana karena mereka masih dalam peralihan. Ketika mereka masuk ke dalam pergaulan yang tidak benar, mereka akan mudah terjerumus karena mereka belum menemukan siapa sebenarnya dirinya, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bersikap tentang pergaulan itu. Yang itu yang menjadi nantinya menjadi tanggung jawab terutama orang tua dan harusnya juga gereja. Ini memahami keluarga gereja pada usia remaja. Pembinaan remaja sangat penting dilakukan oleh gereja. Gereja perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan baik dalam melakukan konseling terhadap remaja gereja. Namun gereja terlebih dahulu memberikan teladan yang nantinya akan diterapkan kepada remaja dalam pembinaan seperti ini dapat diadakan dengan konseling terhadap remaja, mengadakan kelompok sel, bahkan juga diadakan pembinaan keluarga. Tidak hanya itu saja, gereja juga memiliki peran terhadap remaja dengan kepedulian terhadap keadaan mereka. Gereja dapat melakukan kunjungan di rumah, gereja dapat memberikan nasihat serta jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh remaja. Saya mau kesaksian bahwa di dalam apa yang dilakukan oleh gembala kami ketika menghadapi anak-anak peralihan ini, anak-anak remaja ini, bahwa memang anak-anak ini mereka oleh gembala melalui pengerja, melalui sesi-sesi yang lain merangkul mereka untuk diberikan atau dibimbing diarahkan dalam pelayanan seperti itu. Ketika kita akan melihat mereka talenta mereka di mana, kemauan mereka mau pelayanan di mana, tapi harus secara kasar bisa dikatakan dipaksa untuk melayani. Karena apa? Kita tahu bahwa dalam masa remaja banyak hal yang nantinya akan memengaruhi kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka dipaksa dalam pelayanan, mereka dipaksa memang uh, apa ya? Harus ada pemaksaan karena remaja ini mereka mencari jati diri. Ketika mereka diarahkan ke dalam hal yang baik, melayani Tuhan, mencari Tuhan dengan keimanannya, maka diharapkan ke depannya ketika masuk usia-usia mulai dewasa, mereka akan tahu, oh saya seperti ini. Bahwa tujuan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya, tahu poinnya seperti apa, kan seperti itu. Dan itu menjadi peran gereja dan bagi gereja kami ini sangat diperhatikan. Ketika ada perayaan anak-anak sekolah minggu mau beralih ke youth, ini dirangkul lagi, dibina lagi dalam satu kelompok yang memang ada perhatian khusus untuk anak-anak seperti ini, seperti itu. Mungkin Bu Esther bisa menambahkan Bu apa yang dilakukan gereja Bu Esther kepada anak-anak remaja. Monggo.